Amma ba'd. Baik hadirin rahimani rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua dan melimpahkan limpahan rahmat serta karunia-Nya untuk kita semua. Terutama ialah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik serta hidayah-Nya sehingga kita selalu istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan membacakan faidah dari hadis yang ada di bab mujahadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di hadis wali. Di hadis wali. Sekarang kita akan membahas yaitu hadis yang ketiga di bab mujahadah, yaitu tentang dua nikmat yang melalaikan manusia atau melalaikan kebanyakan manusia. Mengulas apa yang telah kita bahas tentang hadis wali, yaitu bahwa wali Allah ialah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dengan melaksanakan segala hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian mereka juga adalah istiqamah dalam melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mereka tidak meninggalkan hal yang fardu ditambah dengan istiqamah dalam melaksanakan hal-hal sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala tingkah laku mereka selalu di bawah pengawasan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahiman rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga di bab mujahadah ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, dua nikmat, ya, maghbunun fihima, yang melalaikan atau melenakkan dalam dua nikmat tadi, kathirun minan nas, kebanyakan manusia. Jadi dua nikmat ini banyak sekali manusia yang terlena, ya, banyak sekali manusia yang terlena. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena di dalamnya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang. Al-faragh artinya kekosongan waktu, memiliki banyak waktu, memiliki kelapangan waktu. Jadi dua nikmat ini benar-benar, hadirin rahiman rahimakumullah, melalaikan kita semua. Jika terkumpul pada diri seseorang kesehatan plus banyak waktu kosong, banyak leha-leha, maka pasti kita terbuai dengan dua nikmat ini. Banyak di antara manusia, bahkan kita semua, ya, tidak memanfaatkan dua nikmat ini, tetapi dipakai dua nikmat ini dalam rangka hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dua nikmat ini adalah dua nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, dan pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita bayangin, kita hitung 24 jam. 24 jam kita tidur misal dari jam 10,
Itu tidak dihitung oleh Allah karena tidur adalah sesuatu yang menyebabkan catatan amal diangkat. Karena tidak memiliki akal. Selain dari tidur tadi, banyak sekali waktu kosong. Taruhlah waktu yang kosong yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam sepanjang umur kita ialah sebanyak 19 jam atau 18 jam. Dari 18 jam ini, apa aja yang telah kita lakukan? Ibadah apa yang telah kita lakukan? Salat sunnah apa yang telah kita lakukan? Puasa sunnah, zikir, bacaan Quran berapa yang telah kita lakukan? Sehingga ulama mengatakan waktu setelah terbitnya matahari sampai zawal, artinya sampai waktu zuhur, itu sekitar hampir 6 jam dan 6 jam lebih. Ya. Dari jam 7, 8, 9, 10, 11. Ya 5 jam lah, ya, dari 5 jam. 5 jam ini kosong hadirin. Kita banyak, ya ada yang memang bekerja mencari nafkah itu ibadah. Tetapi kebanyakan dari 5 jam ini tidak banyak dari kalangan manusia atau kaum muslimin yang sanggup melaksanakan 2 rakaat duha. 5 jam. Bayangin, 5 jam dia tidak sanggup melaksanakan 2 rakaat duha. 5 jam hadirin atau 6 jam. Ya, 5 jam setengah lah. Tidak sanggup. Nah, ini salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah di hadapan kita. Sekarang 2 rakaat duha. Belum lagi zikir. Berapa banyak istighfar yang telah kita ucapkan? Berapa banyak tasbih yang telah kita lafalkan? Takbir, tahmid, tahlil. Kemudian lagi kita berangkat ke baca Quran. Sudah berapa ayat atau hizb atau juz Al-Quran yang telah kita baca dalam sehari? Ini untuk muhasabah diri kita, dan untuk saya sendiri. Ini hadis untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua. Sama-sama kita mengingatkan. Ditambah habis maghrib, habis zuhur. Habis zuhur dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Ya, jam 3, setengah 4 asar. Berapa banyak salat sunnah mutlak yang telah kita lakukan? Enggak, kosong. Bahkan salat sunnah rawatib kadang ditinggalkan. Habis asar itu adalah waktu yang haram melaksanakan salat sunnah. Habis maghrib, dari maghrib ke isya. Dari isya sampai subuh, sanggupkah kita melaksanakan salat tahajud 2 rakaat? Ditambah salat witir 1 rakaat dalam mazhab Syafi'i paling sedikit. Ya, 1 rakaat lah. Salat witir 1 rakaat setiap malam. Karena Rasulullah, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalil." Kekasihku itu Rasulullah SAW mewasiatkan aku untuk 3 hal agar tidak ditinggalkan, diantaranya adalah witir setiap malam. Di dalam mazhab Syafi'i sedikit-sedikitnya witir adalah 1 rakaat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat Qul Hu Bisam. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat akhir. Habis itu salam. Habis itu salam. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali wajib 3 rakaat. Paling sedikitnya 3 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i sedikit-sedikitnya kesempurnaan 3 rakaat. Sempurnanya 11 rakaat. 1 rakaat aja lah kita katakan. Itu pun kita jarang melakukannya hadirin. Kadang ya, sebagian kaum muslimin saja yang diberikan oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah melaksanakan salat witir setiap malam. Padahal salat witir bisa dilakukan setelah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya, langsung melaksanakan salat witir. Ya, salat witir, atau mau diundur ke setelah kita tidur, bangun malam atau sebelum subuh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tidak ada memiliki keutamaan satu sama lain. Jadi sama-sama utama. Seperti itu hadirin rahman rahimakumullah. Itu pun jarang dilakukan oleh kaum muslimin dan bahkan dianggap remeh.
yang oleh kita. Padahal nikmat Allah tadi yang waktu sehat kita diberikan kesehatan, bangun tidur kita sehat, sebelum tidur kita sehat, dan waktu luang, waktu nikmat aman, dan masya Allah cuacanya enak, bahkan pakai AC, itu pun kita masih belum sanggup melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, ini akan ditanya oleh Allah. Kita anggap ini bukan nikmat. Yang kita anggap nikmat itu kebeli mobil, kebeli motor, kebeli tanah, kebeli rumah, kebeli emas, ya, duit banyak, itu namanya nikmat. Itu bagian dari secuil nikmat. Bagian dari secuil nikmat. Tetapi nikmat yang besar itu adalah nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Sehingga jujur, sebagian orang menganggap biasa aja lah, ya biasa aja lah. Kenapa? Karena kita tidak akan merasakan besarnya nikmat sehat. Kita juga tidak akan merasakan besarnya nikmat faragh, nikmat kelapangan waktu sebelum kita Allah kasih ujian sakit atau ajal datang kepada kita. Dua-duanya akan kita rasakan betapa besarnya dua nikmat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Nih. Sehingga telah apabila datang kepada salah seorang dari mereka, ya kita, ke saya, ke Pak Hernandi, ke siapa aja di sini, apa kematian? Pasti dipastikan kita akan berkata dan mohon kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah. Ini setelah nyawa dicabut dari kita, hal yang kita minta kepada Allah adalah satu, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau dia orang soleh, mau dia orang fasik, mau dia Islam, mau dia kafir, semua manusia yang dicabut nyawanya oleh Allah, baru keluar ruhnya, yang dia minta adalah dikembalikan ke dunia. Apa yang dia minta? Diberikan kesehatan kembali, diberikan kesempatan kembali. Kesempatannya bukan artian harus seharian, enggak, cukup apa yang dia lakukan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku melakukan amalan soleh yang telah aku tinggalkan. Kata ulama, yang dimaksud amal soleh di sini apa? Sedekah. Yang dimaksud amal soleh di sini apa? Salat sunnah 2 rakaat. Kita hanya minta kepada Allah, ya Allah, balikan lagi aku ke dunia, hidup kembali, sehat kembali, habis itu aku salat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, 1 menit mungkin assalamualaikum, mati lagi. Mati lagi, habis itu kembali lagi. Itu aja yang diminta oleh kita. Artinya kita disehatkan kembali, diberikan waktu luang 1 menit. Kata Allah, kalla, tidak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Justru di belakang mereka ada namanya alam pemisah, alam barzakh, antara alam dunia dan alam akhirat, dan mereka akan ada di sana sampai hari kiamat, tidak bisa keluar. Jadi pocong kek, mau jadi apa kek, nggak bisa. Udah, ruhnya di sana dan jasadnya di sana. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia akan merasakan nikmat kubur. Kalau dia mendapatkan siksa kubur, an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka akan ditampakkan kepada mereka siang dan malam, pagi dan sore, Pak. Pagi dan sore. Artinya siang malam disiksa di dalam alam kubur dari hasil apa yang telah mereka lakukan di dunia. Itulah hadirin rahimahullah, sehingga ulama mengatakan hati-hati dengan 2 nikmat ini. Banyak melalaikan dan menjerumuskan manusia. Justru kalau orang sibuk kerja, ya, dia misal sehat tapi sibuk, bagus karena jauh dari maksiat. Ya, jauh dari maksiat karena sibuk bekerja. Bekerja adalah niatkan ibadah, sibuk ibadah. Yang biasanya lalai itu adalah duitnya banyak, kerjaannya sedikit, badannya sehat, akhirnya pikirnya kemana-mana, lalai, ibadah kurang, maksiat jalan. Ini yang celaka. Ini
yang celaka. Ini hadir jadi muhasabah diri kita ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita bermuhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat tadi. Ini kita semua yang ada di sini kita dikasih kenikmatan dua ini. Ya, dikasih kenikmatan dua ini. Baik. Sehingga dikala ya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum datang kepada diri salah seorang dari kalian kematian, maka dia akan berkata, fa yaqula, ya jawab syarat, fa jawab. Maka dia akan berkata, Rabbi Tuhan, andai engkau mengakhirkan ajalku sedetik, semenit saja. Ya, apa yang akan aku lakukan jika engkau akhirkan ajalku 1 menit atau beberapa menit? Artinya Allah engkau berikan kepadaku kesempatan waktu luang. Fa as-saddaq wa akum minas sholihin. Aku akan mensedekahkan seluruh hartaku dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini kita baru paham bahwa nikmat luang itu adalah betapa sangat besar, sangat besar dan berharga sekali jika datang kepada kita kematian. Sang penghancur nikmat. Mau nikmat sehat, mau nikmat kaya, mau nikmat faragh, kalau kelapangan waktu dihancurkan oleh sang kematian, baru kita sadar bahwa nikmat-nikmat tadi adalah sangat besar nilainya di sisi kita pada saat kita sakit atau pada saat kita didatangi oleh ajal kematian kita. Hadirin rahimakumullah. Padahal hadirin, yang Allah mintakan kepada kita ya untuk memanfaatkan dua nikmat ini, sehingga kata ulama ya rahimahullahu taala, setiap orang memang memiliki kemampuan masing-masing dalam memanfaatkan dua nikmat ini. Ya, dalam memanfaatkan dua nikmat ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khudh li sihatika limaradik." Hadis marfu dari Abdullah bin Umar. Manfaatkanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Ya, fa idza asbahta fala tantadhir as-sabah, afala tantadhir al-masa. Jika engkau berada di waktu subuh, jangan menunggu waktu sore. Artinya waktu subuh memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, zikir pagi dan petang, laksanakan sholat nanti setelah matahari terbit, seukuran setombak, langsung melaksanakan sholat pembukaan sholat duha. Nanti pada saat matahari terik jam 10 kita melaksanakan sholat duha, karena itu waktu utama untuk melaksanakan sholat duha. Perbanyak zikir, silahkan beribadah yang lain, mencari rizki. Kata ulama, orang berbeda-beda dalam memanfaatkan dua nikmat ini. Ada misal dia jago baca Quran, maka perbanyak baca Qurannya. Dia tidak bisa baca Quran, maka perbanyak zikirnya. Plus dia kaya, perbanyak infak sedekahnya. Oh, dia rajin bekerja, maka ikhlaskan dan giatlah bekerjanya. Terima kasih. Jadi itulah hadirin rahimakumullah yang harus dilakukan oleh seseorang jikalau dia mendapatkan dua nikmat ini. Oh, dia rajin suka nasihatin orang beramar ma'ruf, laksanakan amar ma'ruf secara istiqamah. Oh, dia mampu bernahi munkar, karena tidak semua orang mampu bernahi munkar. Ingat hadirin, karena nahi munkar itu hikmah itu harus dipahami fikihnya. Tidak semena-mena kita bernahi munkar kepada orang lain. Beda dengan keluarga, kepada keluarga kita ya, kita wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dengan di luar kekuasaan kita, itu kita kadang tidak bisa bernahi munkar. Bisanya beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Maka kalau bisa bernahi munkar, maka bernahi munkar. Misal dia memiliki ketua RT, ketua RW, plus paham agama,
atau ustadz, maka dia berkolaborasi dengan ketua RT, ketua RW, aparat, maka di sanalah dia melakukan nahi munkar. Dia paham fikihnya. Fikih nahi munkar ada fikihnya, hisbah. Ya, tidak semena-mena kita bernahi munkar. Karena kalau tidak paham fikihnya, kita bernahi munkar akan lebih besar kemungkaran yang ditimbulkan dari nahi munkar yang kita lakukan. Jadi harus paham tentang nahi munkar. Baik hadirin Muhammad rahimahullah. Dan yang ada pada diri seseorang kata ulama ialah yang pertama yang harus kita syukuri hadirin, nikmat yang ada pada diri kita, dan ini adalah nikmat besar, nikmat hidayah dan taufik. Nikmat hidayah. Coba kita bayangkan, kita renungkan. Kita ini siapanya Nabi sih? Benar gak? Kita bukan keturunan Nabi, bukan cucu Nabi, bukan keluarga Nabi, tapi kita diberikan oleh Allah hidayah. Kita menjadi seorang muslim, mukmin, muwahhid yang mentauhidkan Allah, yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita syukuri nikmat ini. Caranya bagaimana mensyukuri nikmat ini? Caranya adalah semakin kita kuatkan keimanan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, rajin ibadah kita. Sholat berjamaahnya semakin rajin, sholat sunnahnya semakin banyak, puasa sunnahnya semakin banyak, zikirnya semakin banyak, tauhidnya diperkokoh. Kemudian kita ajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasa syukur yang kita lakukan dengan hidayah yang kita dapatkan. Kenapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya saudara-saudara dekat, punya paman yang sangat beliau cintai, Abu Thalib. Beliau selalu mengajak Abu Thalib masuk Islam. Bahkan di akhir hayatnya Abu Thalib, beliau datangi Abu Thalib, beliau talqinkan syahadat. Ya, beliau ingin sekali Abu Thalib masuk Islam. Tetapi pada saat beliau mentalkinkan Abu Thalib, datanglah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, iparnya Rasulullah SAW nanti. Ya, adanya Ummu Salamah. Mereka goda Abu Thalib agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Intinya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga Rasulullah SAW sangat sedih dengan kejadian itu. Sehingga disebutlah kejadian itu dengan Amul Hazn. Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Sebenarnya yang membuat Nabi sedih adalah bukan hanya sebatas Nabi Abu Thalib meninggal dunia, tetapi yang membuat beliau semakin pedih dan sedih ialah karena Abu Thalib meninggal dunia plus meninggal dunia dalam kekafiran. Tidak Allah kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Nah, kita Allah kasih hidayah, maka kita bersyukur atas hidayah ini. Yang kedua kata ulama rahimahullah taala, kata Syekh rahimahullah taala, ialah nikmat akal. Nikmat akal. Maka syukuri nikmat akal yang ada pada diri kita. Kenapa hadirin? Karena syarat sahnya ibadah seseorang adalah berakal. Puasanya, sholatnya, hajinya, umrohnya, diterimanya kita di masyarakat, benar kan? Diterimanya kita kerja, semuanya berdasarkan akal. Pasti berdasarkan merujuk pada kita berakal atau tidak berakal. Maka manfaatkan nikmat akal kita. Yang pertama, jangan dirusak. Dengan apa? Dengan minum-minuman keras, narkoba, dengan judi. Ya, karena judi merusak akal. Merusak akal, merusak harta, merusak jiwa, merusak badan, merusak segala hal. Sehingga judi adalah bagian dari induk keburukan. Siksaannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham dari judi itu siksaannya sangat berat. Dan judi adalah kemaksiatan yang sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena orang yang melakukan maksiatnya, dia tidak merasakan apa-apa. Dia melakukan maksiat itu tidak merasakan apa-apa dibandingkan dengan maksiat yang lain. Oke, kita bandingkan maksiat lain dengan judi. Kalau judi adalah merusak akal, merusak harta, merusak sosial dan yang lainnya.
Tapi kalau misal maksiat minuman keras saja, misal minuman keras, sama-sama merusak kan? Tapi dia mencicipi, menikmati, ada hasil yang dia rasakan. Atau berzina bisa merusak juga, tapi dia mencicipi, dan yang lainnya. Tapi kalau judi nggak ada, job. Maka hadirin, sebuah kebodohan orang yang kecanduan judi. Tapi semoga Allah ngasih hidayah kepada dia, karena cuma hidayah Allah. Doa kita kepada mereka agar mereka sadar dari hal seperti itu. Ya. Jadi orang yang kecanduan judi itu sudah hampir orang gila. Ya. Sehat sih sebenarnya, tapi gila hakikatnya. Maka doakan mereka agar ya sadar. Bimbing kita, nasihati mereka, kalau bisa beramar ma'ruf nahi munkar atas mereka agar mereka sadar, karena mereka akan menyebabkan hancurnya sebuah negara. Bisa-bisa Indonesia hancur karena gara-gara perjudian rakyatnya. Nah, yang kedua adalah hendaklah kita memakai akal kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung lagi berakal kita. Karena selagi seseorang masih berakal, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak berakal, maka Allah tidak akan menerima ibadah seseorang. Sehingga salah satu sunnah dikala kita melihat orang-orang yang tidak berakal, kita mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtuliya dzalika ar-rajul wa faddalani ala katsirin minal alamin. Itu doanya. Syukur kita kepada Allah, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan kesehatan kepadaku dibanding dari apa yang telah Engkau ujikan kepada seseorang itu, dan Engkau telah mengutamakan aku dari makhluk-makhluk Engkau yang lain. Itu doanya hadirin. Jangan dikala kita melihat orang gila, kok begitu, gak boleh itu. Harusnya apa? Dikala kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, dari kegilaan, dari akhlak yang buruk, ya, dan semisalnya, maka kita katakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtuliya dzalika ar-rajul wa faddalani ala katsirin minal alamin. Bahasa Indonesianya bagaimana? Alhamdulillah, Allah telah memberikan keafiah kepada aku, itu aja. Dibanding dengan dia yang Allah sedang uji, itu aja sudah cukup. Itu maksud dari hadis ini. Baik hadirin. Yang selanjutnya adalah Allah telah memberikan kepada kita di samping kesehatan, kelapangan, nikmat aman di negara kita. Luar biasa. Negara kita adalah negara yang aman, diakui oleh dunia. Iya betul banyak kejahatan, tetapi secara umum negara kita adalah negara yang sangat aman. Maka ini adalah syukur, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Maka cara mensyukuri nikmat ini adalah yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, meyakini dalam hati kita. Jadi rukun syukur itu ada 3 nih. Rukun syukur ada 3. Salah satu saja tidak ada, kita bukan orang bersyukur. Ingat ya, rukun syukur ada 3. Salah satu dari 3 tidak ada. Cuma ada 2, 1 tidak ada. Cuma ada 1, 2 tidak ada, bukan orang bersyukur. Pertama adalah kita bersyukur, mengikrarkan ini nikmat Allah dengan lisan. Apa itu? Alhamdulillah. Atau yang pertama dengan hati dulu. Kita meyakini, mengikrarkan nikmat aman yang ada di Indonesia yang kita dulu dijajah 350 tahun. Setelah itu ada agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, atau ditaklukkan oleh Jepang. Dijajah kita oleh Jepang selama hampir 4 tahun. Hancur-hancuran, banyak rakyat yang melarat. Belum lagi sama Belanda 350 tahun. Kemudian perebutan kekuasaan, kemudian mendeklarasikan kemerdekaan, kemudian perang, ada agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, belum lagi perang melawan sekutu. Ya, perang 10 November, perang Puputan Ambarawa, perang di mana-mana. Ini susah payah kita untuk berebut kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah kasih kita kemerdekaan. Setelah kemerdekaan banyak gerombolan. Benar tak? Dari TNI, gerombolan di Jawa Barat, di Banten, di mana-mana. Pemberontakan di mana? Di mana-mana. Akhirnya Allah hilangkan semua itu, yang ada sekarang kedamaian.
Kemudian sekarang kita ngalamin banyak sekali sel-sel terorisme yang menyebar di Indonesia, tapi kemudian Allah hilangkan juga dari negara kita. Ya, tapi intinya kita telah diberikan keamanan yang Masya Allah diakui oleh dunia. Maka kita harus bersyukur, ini adalah bagian dari rahmat Allah dan kasih sayang untuk kita, dan ini adalah nikmat terbesar dari Allah untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka yang kedua adalah kita ucapkan dengan syukur, alhamdulillah. Ketiga adalah dengan amal perbuatan kita. Apa? Manfaatkan nikmat syukur di negara kita apa? Dengan beribadah kepada Allah, berkarya, ya, mencari rezeki yang halal. Kemudian kata ulama, dijaga nih si aman ini, jangan kita menghancurkan dengan apa? Mentaati pemerintah, jangan memberontak, jangan membuat kekacauan. Paham hadirin? Jadi kalau kita ini nikmat Allah ini, alhamdulillah, tapi yang amal perbuatan tadi jarang, malas-malasan ibadahnya, hadirin, suka memprovokasi orang agar membuat kerusuhan di negara ini, maka kita bukan orang bersyukur. Kita orang kufur nikmat. Maka tidak masuk ke dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru masuk ke ayat yang selanjutnya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau kita kufur nikmat terhadap kenikmatan negara kita, apa? Tidak bersyukur dengan kedamaian yang ada, kemakmuran yang ada. Kita maunya peralihan kekuasaan dengan kekerasan seperti yang terjadi di negara Arab. Terjadi pemberontak. Maka apa yang terjadi dengan rakyat Indonesia hadir? Mungkin jutaan orang terbunuh. Mungkin yang tadinya kita bisa ke pasar bukit dengan santainya, harus bawa golok, harus bawa senjata. Mungkin kita yang tadinya bisa bercanda ria dengan istri dan anak-anak kita, mungkin istri kita sudah hilang, anak perempuan kita mungkin sudah begini, sudah begitu, seperti yang terjadi di Suriah, terjadi di Yaman, ya, dan yang lainnya negara kaum muslimin. Akibat apa? Akibat kurang mensyukuri nikmat aman, tidak sabar dalam menghadapi cobaan yang terjadi di pemerintahan mereka. Ini penting hadirin. Kita harus pokoknya biarkanlah pemimpin, ya, mau seperti apa mereka, yang penting nikmat aman kita jaga. Karena seburuk-buruknya pemimpin hadirin itu lebih baik daripada kita berada di sebuah negara tapi tidak memiliki pemimpin yang kuat. Ya, kalau pemimpin buruk tapi dia kuat, itu lebih baik daripada pemimpin tapi tidak kuat sehingga timbul kekacauan di mana-mana seperti yang terjadi di negara-negara kaum muslimin di Yaman, di Suriah dan sebagainya. Ngeri hadirin, ngeri sekali. Saya kasihan dengan teman-teman saya punya teman dari Afghanistan, ya, mengungsi ke Saudi, dari Suriah, dari mana lagi? Dari Yaman. Kasihan. Ya, dari mana itu namanya? Dari Myanmar, ya. Seperti itu hadirin rahimahullah. Baik, inilah dua nikmat yang harus kita pahami. Kemudian hadis yang selanjutnya hadirin, ya. Hadis yang menceritakan bagaimana besarnya Rasulullah SAW memanfaatkan nikmat ini. Nah, kita akan diperlihatkan oleh pengarang nih, seperti ini cara Nabi SAW memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat luang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW kana yaqumu minal lail. Sesungguhnya Nabi SAW biasanya beliau salat malam. Jadi fi'il madinah kiskana, kalau setelahnya ada fi'il mudhari atau fi'il madi, maka dia memiliki makna mudawamah, artinya selalu, sering, biasa. Maka diartikannya biasanya Nabi SAW selalu sholat tahajud, sholat malam. Apa yang terjadi dengan beliau? Hatta tatafattara qadamah, sehingga kakinya bengkak. Faqultu, maka aku berkata kepada Nabi, kata istri tercintanya nih, nah Rasulullah kok kaki bengkak, kelamaan sholat. Lima tasnau hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah? Sholat lama banget, ya, sampai kakimu bengkak. Sholat terus, Nabi sholat terus, siang malam sholat terus.
wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Maksudnya Nabi gak banyak sholat pun dosanya telah diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidaklah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Nah, bersyukurnya Nabi SAW di sini, hadirin, simpelnya beliau realisasikan dengan memperbanyak ibadah. Jadi hakikat syukur ialah apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan hadis yang pertama tadi. Jadi kalau kita mengaku diri orang bersyukur, saya pandai bersyukur. Bukannya saya alhamdulillah. Betul, itu adalah salah satu rukun syukur. Artinya mengikrarkan dengan lisan, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, betul. Lisan dan hati, tetapi juga itu belum cukup. Harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan. Apa? Banyak dipraktekkan dalam ibadah. Ya, rajin sholat sunnah, rajin yang wajib, intinya gak boleh diganggu gugat, ini udah jelas. Sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Terus apalagi sholat sunnah. Kemudian mencari nafkah yang halal, itu adalah bagian dari syukur. Kemudian setelah Allah kasih rezeki, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hadirin rahimani rahimakumullah. Dan di sini hadirin ada sebuah faedah yang sangat besar dari hadis ini. Ingat, Nabi SAW telah diampuni dosanya apa? Yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali pada saat di perjalanan. Itu pada saat beliau musafir atau beliau lagi benar-benar sakit. Nah, pertanyaannya ialah, apakah beliau SAW orang yang sangat ma'rifat kepada Allah? Jelas orang yang sangat ma'rifat kepada Allah. Beliau pernah bertemu dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah, benar kan? Ya, beliau bertemu dengan Allah di Muntaha, di Sidratul Muntaha, jadi Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ke Muntaha, ke Mustawa. Di sana Allah bertemu, di sana Nabi bertemu dengan Allah dan berbicara langsung dengan Allah di balik di hijab. Berarti beliau lebih makrifat dengan manusia apapun ya sekarang ini, atau dengan dibanding seluruh umat Nabi Muhammad SAW atau bahkan seluruh makhluk hidup ya, daripada kalangan manusia, beliau SAW adalah lebih makrifat. Tetapi apakah dengan kemakrifatannya itu beliau tidak sholat seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Kan ada sebagian kaum muslimin mengatakan, oh saya kan sudah mencapai derajat hakikat dan makrifat, saya boleh melakukan hal-hal yang aneh, minum arak benar, saya nggak minum arak karena hakikatnya ini arak secara cangkang si arak, syariat secara zahir ini arak. Hakikatnya kalau dia sudah masuk ke mulut saya berubah jadi susu. Nah ini ngaco-ngaco orang kayak gini. Saya banyak menemukan. Saya tahunya ini pada saat di Bengkulu, karena di daerah saya di mana tidak nemu kayak gini. Ada sekelompok orangnya orang Banten, sama dengan saya dari Banten. Dia punya banyak pengikut, ya. Pengikutnya apa? Yaitu tadi dia mengajarkan sholat cuma dengan keyakinan saja. Yang penting kalau setiap waktu ingat sholat, udah sholat. Kenapa? Karena katanya mereka sudah mencapai hakikat, mencapai makrifat, nggak perlu sholat. Kalau kita nih yang baru ngaji kitab, baca kitab, ngaji begini-begini, ya, baca Quran, itu baru syariat, baru cangkang, belum nyampe isi. Nah ini ada di sini membantah kesesatan mereka, sesat semua itu, bisa kufur. Pengajian ini mereka tidak mewajibkan melaksanakan sholat. Benar ada pengajiannya. Kalau katanya sudah mencapai hakikat atau makrifat, kita nggak perlu sholat. Saya bisa ada videonya, saya save videonya ini dari sana, dari daerah Sumatera. Karena sholat itu tidak wajib bagi orang yang sudah mencapai derajat makrifat.
Karena walaupun tidak wajib, tapi dia bolehlah dia melakukan sholat, tapi sebenarnya dia tidak wajib sholat, kan bingung. Jadi sholatnya itu adalah bukan sholat yang wajib bagi dia. Nah, gimana tidak wajib sholat? Berarti kamu tidak berakal. Sholat itu tidak akan hilang dari kewajiban kita sampai kita mati, kecuali satu alasan saja: tidak ada otak, tidak ada akal. Silahkan kita tidak mau melaksanakan sholat, silahkan tinggalkan sholat kalau sudah tidak ada akal. Gila. Mau kan saya nggak bisa berdiri, mau nggak bisa berdiri tetap harus sholat. Kan saya udah tidak bisa gerak, mau tidak bisa gerak tetap harus sholat. Akalnya masih ada nggak? Masih ada, masih sadar wajib sholat. Kalau ditinggalkan maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal orang sakit di rumah sakit, tidak bisa apa-apa, ya, guyang apa namanya? Belepotan najis. Apa wajib sholat? Wajib sholat. Gak ada bisa diundur. Hati-hati nih. Kebanyakan orang sakit gak sholat seminggu. Sakit dia tinggalkan sholat. Dia kalau mati sul khotimah. Paham hadirin? Ini kesalahan sebagian orang. Sakit gak sholat, padahal masih sadar. Karena pikirannya apa? Harus wudu. Betul loh? Harus wudu tiap hari, susah, sakit. Harus sholat berdiri. Karena kebodohannya. Akhirnya gak sholat seminggu sampai mati. Padahal masih sadar. Dia suul khotimah. Karena telah meninggalkan sholat. Tidak boleh sholat ditinggalkan walaupun kita keadaan sakit, walaupun kita banyak najis nempel di badan kita, wajib kita sholat. Itu diampuni pada saat itu. Maka nanti dalam orang sakit ada namanya dijamak sholatnya. Sholat duhur dan sholat asar, jamak takdim atau jamak takhir, salat maghrib dengan salat isya, jamak takdim dan jamak takhir. Gak bisa pakai air tayamum. Gak bisa tayamum, gak bisa pakai air. Dia berjalankan dalam diri dia seakan dia sedang berwudu. Karena memang tidak ada yang memberi wudu, misal tidak ada yang mewudukan. Intinya gak bisa ditinggalkan sholat. Gak bisa bergerak badan, mulut gak bisa bergerak, cuma mata hanya bisa kedip-kedip. Sholat dengan mata berkedip-kedip. Gak bisa menghadap kiblat, mana aja terserah. Itu sholat hadirin, gak bisa ditinggalkan. Ya, hati-hati. Kita sebagai orang yang sehat harus memantau saudara kita yang sakit. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan ya kalau sudah mencapai marifat dan hakikat tidak perlu sholat. Kita katakan Nabi Muhammad dengan ente hebatan mana? Ya, Nabi Muhammad sampai bengkak-bengkak kakinya, belum pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah yang lain. Kita baca sebentar. Jadi kata ulama di sini Nabi Muhammad itu kalau sholat malam dia 7 jam, 7 jam setengah, karena beliau menghabiskan sekitar 5 juz dan seperempat Al-Quran di setiap sholat malam. Sehingga salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang kuat ibadahnya ikut sholat jadi makmum. Jadi sholat tahajud itu boleh berjamaah sewaktu-waktu ya, tapi tidak disering. Ikut bertemaum dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan laqad hamamtu bi amrin su. Aku hampir ingin melaksanakan perkara yang buruk. Apa itu? Hampir dia ingin duduk. Dari berdiri ingin duduk saking tidak kuatnya. Hampir aku ingin membatalkan sholat dan pergi. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadirin sampai di sini ada yang tanyakan silahkan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Permasalahan salat atau shaf rafat adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusawwuna sufufakum.
hendaklah kalian meluruskan shaf kalian. Kemudian pada saat beliau mau takbiratul ihram, hatta kada an yukabbir, hampir mau takbiratul ihram, beliau melihat para rajulan badiya sadrah. Beliau melihat seorang laki-laki dadanya agak nonjol ke depan. Dadanya agak maju ke depan, tidak lurus, tidak rapat. Maka kata Rasulullah SAW, la tusawwuna sufufakum aw la takhtalifanna baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf kalian dan merapatkannya, atau Allah akan timpakan ke dalam hati-hati kalian dan wajah-wajah kalian perselisihan yang sangat tajam. Maka di sini hadirin rahimahullah, ulama ikhtilaf hukum terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama adalah wajib meluruskan shaf dan merapatkannya dari awal sholat sampai akhir sholat, sampai salam. Ya, sampai salam. Yang pendapat yang kedua adalah wajibnya hanya di awal sholat saja sebelum takbiratul ihram. Jadi setelah sholat berjalan kemudian agak renggang-renggang, itu tidak mempengaruhi kesempurnaan sholat. Ya, jadi rapat dulu di awal. Cara rapatnya bagaimana? Apakah harus nempel pundak otot satu orang dengan otot yang lain, pergelangan tangan satu orang dengan pergelangan tangan yang lain? Dia seperti itu. Kenapa? Dalilnya adalah dari hadis Qailah bintu Rabi'ah, ya. Hadis Qailah bintu Rabi'ah At-Tamimi. Beliau Qailah ini orang dari Najd, dari Bani Tamim, datang ke Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Beliau datang ke Madinah, seorang perempuan jauh dari Riyadh ke Madinah, ingin ketemu Nabi. Pada situ di kampungnya belum masuk Islam, ya. Saudara-saudaranya belum masuk Islam, dia masuk Islam sendirian, datang ke Madinah, ikut rombongan yang ingin ketemu Nabi. Sampai di Madinah dia baru masuk Islam. Pada situ waktu subuh, akhirnya dia ikut sholat dan langsung masuk ke shaf laki-laki. Saking tidak tahunya dia masuk shaf laki-laki dan ikut baris dengan laki-laki, nempel rapat. Akhirnya sahabat yang di samping dia merasa aneh, loh kok ini laki-laki atau perempuan nih? Ya, kok pundaknya agak empuk dan anget gitu kan? Ini serius, ada hadis yang sahih. Maka kata si laki-laki sahabat tadi, Imra'atun amrajulun an. Kamu laki-laki atau perempuan sih? Nah, gitu kan? Imra'atun amrajulun an. Maka dia mengatakan, la bal imra'atun. Jadi sebelum takbiratul ihram nih ngomong, kamu tuh laki-laki atau perempuan? Kata Qailah, enggak, bukan. Aku adalah seorang perempuan. Apa kata seorang sahabat tadi? Laqad kinti an taftini nani. Hampir-hampir engkau memfitnah aku, menggoda aku. Hampir-hampir aku tergoda oleh engkau. Kata si sahabat tadi. Jadi dari hadis ini ulama membuat sebuah faedah yang sangat besar. Di antaranya adalah tidak boleh laki-laki dan perempuan merasa aman campur baur dengan satu sama lain di suatu tempat, di satu ruangan. Tidak boleh merasa aman. Ya. Campur baur ini hadirin, ya, bukan ada sekat, bukan campur baur, itu tidak boleh. Kenapa? Seorang sahabat yang sholat di belakang Nabi, di masjid Nabi, dilingkupi oleh para sahabat, dia merasa hampir terfitnah oleh wanita yang nyasar ke shaf laki-laki. Di sini menunjukkan fikih yang lain apa? Bahwa dalam shaf itu harus rapat, pundak dan pundak berarti rapat. Karena kalau tidak rapat maka sahabat tidak akan bersentuhan dengan perempuan tadi, tidak akan merasakan lenturnya badan perempuan seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Yang adapun saya memilih pendapat yang kedua. Ya, dikuat oleh pendapat yang kedua bahwa kita yang diwajibkan adalah rapat pertama. Lurus dan rapat pertama, nanti kalau sudah berjalan boleh renggang. Paham hadirin? Ini khilaf tanawwi, mana aja wae. Tetapi ingat, bagi antum yang berpendapat harus rapat selama sholat. Ingat ya, harus rapat selama sholat. Harus paham keadaan. Harus menyesuaikan dengan keadaan.
jangan nih. Atau kita berada pada mengikuti pendapat yang kedua seperti saya di awal sholat, jangan misal kita berhadapan dengan orang awam nih, yang dia tidak mau rapat, kita kejar kakinya terus kejar-kejaran sampai keluar ini. Udah tinggalkan aja, dia gak mau rapat, udah biarin aja. Karena kejadian ini banyak sekali menimbulkan perselisihan. Ada sang jotos-jotosan. Ini sahabat dekat saya sendiri, ingat, sahabat dekat sendiri, gara-gara masalah ini dia hampir digebukin juga sama orang sampai berjamaahnya bubar. Dia cerita ke saya waktu pulang kampung ke rumah istri saya akhirnya mengimamin sholat. Akhirnya saya tegesin, pokoknya saya nggak mau jadi imam sebelum jamaah makmum lurus rapat. Ini di kampung ada lurus rapat, orang nggak paham ini. Akhirnya jamaahnya bubar. Sebagian orang banting-banting pintu, ya udah nunggu di luar. Anda bilang jangan diulangi lagi. Antum udah diselamatkan oleh Allah, tidak digebukin orang. Ya. Jadi udahlah, kita hanya menasihati saja. Ayo luruskan barisannya. Kalau nggak mau lurus, udah sholat aja Bismillah. Ya seperti itu. Misal kita di sini, ya udah kalau nggak mau lurus, ya udah kita sholat aja. Jangan ini. Nanti jotos-jotosan gitu. Paham ini? Itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita kan sudah berusaha untuk merapatkan dan meluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, silakan. Situ Pak. Jadi kalau tadi dilihat dari kegiatan Nabi, mungkin itu ya naluri kenabian ya, bisa sholat sampai segitu kuat. Nah tapi kan kalau kita manusia punya namanya apa? Gurza insania, jadi punya naluri kemanusiaan. Ya. Nah, apabila naluri kemanusiaan ini tidak disalurkan, ini saya bisa berbahaya juga. Contohnya, misal takut stres atau apa gitu. Nah, berhubungan suami istri maksudnya? Ya, enggak itu juga namanya. Kalau misalnya kita perlu kayak bahasanya itu relaksasi. Ya, terima kasih. Lagu atau harus kerja capek, dan kita mau denger lagu dulu gitu, atau sholat tetap sholat, ibadah tetap ibadah, tapi ada kegiatan kayak jogging dulu atau dengar musik dulu atau itu bisa terhitung dosa atau enggak? Siap, terima kasih. Adakah kegiatan kita yang bisa berpahala itu di dalam keluarga yang selain ibadah itu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi maksud hal yang kita sebutkan tadi adalah hanya dalam satu sisi sudut ibadah saja. Maksudnya kita mensyukuri nikmat sehat dan luang itu tadi, yaitu tadi dengan ibadah dengan hal yang bermanfaat. Di antaranya di sini adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak ibadah sholat. Bukan artian satu hari itu ibadah terus, bukan itu maksudnya ya. Jadi satu hari itu ya kita bekerja, ya kita menyalurkan hobi olahraga, ya jogging, bela diri, kudaan, panahan, main bola, selagi tidak melabrak syariat. Di sini digambarkan maksudnya adalah kita diantaranya memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir. Kemudian mendatangi istri, bercanda ria dengan istri, dengan anak-anak, itu juga ibadah. Bercumbu dengan istri adalah ibadah. Apapun yang kita dari anggota tubuh kita manfaatkan kepada istri kita, itu ibadah, itu sedekah. Dan kita tahu Rasulullah SAW di satu sisi beliau ibadahnya kuat seperti ini, dan juga para sahabat, ya. Tapi beliau juga adalah orang yang memiliki 9 istri. Disebutkan dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saking kuatnya beliau bisa mendatangi 9 istrinya sekaligus dalam satu waktu. Lama jadi mungkin dalam satu malam atau satu hari, ya digilir 9-9-nya. Kenapa? Ini menunjukkan ketangguhan, kejantanan Rasulullah SAW. Masalah masalah bukan suatu hal yang aneh, ya itu sesuatu yang hebat. Itu kejantanan Rasulullah SAW. Tetapi ingat, kita jangan memanfaatkan hal yang dilarang oleh syariat. Itu tadi misal relaksasinya ya dengerin musik, ya kalau bisa tinggalkan itu.
Karena dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Ya, apapun kita mengatakan suka ataupun bagaimanapun, tetap dalam mazhab Syafi'i musik adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, sesuatu yang diharamkan. Ya banyak kan relaksasi yang lain, ya banyak relaksasi yang lain, ya mendengarkan ayat suci Al-Quran, berzikir, atau setidaknya kita mendengarkan alunan apa namanya syair. Ya intinya seperti itu hadirin. Karena modal saya aja bisa, tidak perlu relaksasi pakai musik. Ya istirahat, ya kadang baca artikel, kadang baca kitab, itu sudah rileks. Intinya seperti itu, kita usahakan dalam beristirahat itu tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun. Ya itu realisasinya seperti itu. Ya, tetapi intinya di kehidupan kita sehari-hari ini minimalisir kemaksiatan. Itu aja. Ya sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat sehat dan nikmat luang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, minggu kemarin putri saya itu baca artikel di media gitu ya. Yang isinya dalam satu ceramahnya itu Ustaz yang sudah sangat terkenal itu dalam ceramah yang salah satu isinya itu masalah doa setelah sholat wajib. Beliau bilang bahwa setelah sholat wajib itu tidak disarankan berdoa itu. Mohon penjelasan. Baik. Jadi masalah berdoa setelah sholat wajib. Jadi begini, doa itu ulama sepakat tentang dianjurkannya doa di dalam sholat. Di mana letaknya pada saat sujud? Di mana letaknya lagi pada saat tahiyatul akhir? Pada saat tahiyatul akhir sudah beres kita baca tahiyat, di sana baca doa. Ya, baca doa yang kita inginkan dengan bahasa Arab. Ya doa umum aja, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu dan semisalnya. Nah, setelah kita habis sholat, kita disunahkan zikir sholat. Nah, di sini hadirin letak permasalahannya, perselisihannya, berdoa setelah sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Kita pahami inti permasalahannya. Yang ternyata inti permasalahannya adalah kalau orang berkeyakinan nih, kalau habis sholat wajib berdoa itu yang diperselisihkan. Ya. Tetapi kalau dia mau berdoa, ya dia tidak meyakini bahwa doa setelah sholat ini bagian dari rangkaian sholat, baru tidak masalah. Jadi sebenarnya membid'ahkan itu. Jadi ada sebagian orang kalau habis sholat wajib berdoa. Artinya dia meyakini bahwa doa setelah sholat ini bagian dari rangkaian sholat, itu baru terlarang. Ya, karena ini harus berdasarkan dalil dan tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita habis sholat berdoa, ya berdoa begitu saja, itu dibolehkan, tidak masalah. Ya, jadi setahu saya yang mengatakan tidak boleh itu dia ada takyid, yaitu penjelas, pengikat di sana. Kalau dia meyakini bahwa doa setelah sholat adalah bagian dari rangkaian sholat, sama seperti orang salaman habis sholat. Ada orang kan habis sholat bersalamualaikum langsung salaman. Kalau dia meyakini salaman itu adalah bagian dari rangkaian sholat, itu nggak boleh dari itu. Ya, tapi kalau kita nggak ketemu salaman kesimpulan baris sholat, habis sholat kita hanya salaman habis sholat nih, bukan dari assalamualaikum habis zikir kita salam, itu tidak masalah. Tidak ada masalah, tapi secara umum ingat nih, jangan membuat ritual yang dikait-kaitkan dengan sholat. Salaman hukumnya sunnah secara umum. Tapi kalau dikaitkan, banyak orang yang memang meyakini bahwa habis sholat langsung harus salaman, ini tidak boleh. Ya, saya juga habis sholat kadang salaman dengan teman. Artinya apa? Tidak dikaitkan dengan sholat. Sewaktu salaman dan semisalnya itu tidak dikatakan tidak boleh secara mutlak, dilihat dari niatnya orang ini. Seperti itu Allah alam bisawab. Ya. Jadi doa juga ibadah, salaman juga ibadah sebenarnya. Ya. Karena tidaklah seseorang bersalaman maka seluruh dosanya gugur. Tapi sebuah orang kan sampai ada ritual habis sholat itu, ritual khusus salaman itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Bagusnya kalau kita ingin salaman, kita zikir dulu, habis beres zikir, ya
salaman dengan orang sekitar kita dalam bentuk apa? Mempererat persaudaraan itu untuk menghindari apa? Perselisihan ulama. Karena ada yang membid'ahkan. Bid'ah ya memang bid'ah ya. Ada mengatakan tidak. Nah, kalau ada dua hal mengatakan suatu hukum ini boleh dan ini tidak boleh, ini haram dan ini tidak haram, kita bagusnya menghindar, ambil jalan tengahnya, jalan amannya yang mana. Kayak gitu seperti tadi, berdoa ya, habis sholat kita berdoa karena memang ada kebutuhan saya berdoa. Ya. Di dalam sholat kita berdoa, di luar sholat juga kita berdoa, cuma jangan meyakini ini bagian dari rangkaian sholat. Kalau bagian dari rangkaian sholat salah, tidak boleh. Allah silahkan. Ada lagi? Nggak ada ya? Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ada kejadian dari seseorang sedang melakukan pengecekan di dalam rumah sakit ataupun dokter. Orang tersebut divonis semua dilakukan putus syaratnya saja dalam hidupnya ini. Ketika putus sampai syaratnya ini, jadi ketika dia sadar sholat, ketika tidak sadar dia tidak sholat karena bahkan tidak bisa tidur 2 hari. Itu bagaimana dari seseorang? Baik. Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kasus orang ini sarafnya kena, akhirnya dia tidak sadar, dia hilang akal. Ya. Jadi selama pada saat dia hilang akal dan dia tidak sholat tidak masalah. Ya. Jadi seperti orang pingsan. Ini seperti kasusnya seperti orang pingsan. Ya. Bukan orang gila, dia bukan gila, dia pingsan. Maka orang ini dikala dia pingsan, maka dan dia meninggalkan sholat itu bukan sesuatu dosa bagi dia. Tetapi dia wajib mengqadanya pada saat dia sadar. Ingat, sama dia dengan orang tidur, sama dia dengan orang pingsan. Fal yusalliha ila idza dzakara. Maka dia wajib mengqada. Jadi dia meninggalkan sholat itu ya bukan dosa baginya, bukan dosa baginya. Ya orang ini. Tetapi dia dianjurkan mengqada, wajib mengqada sholat yang dia tinggalkan dikala dia tadi kumat ya, sarafnya kumat, akhirnya dia tidak sholat karena dia nggak sadar. Tapi orang ini bukan gila Pak, bukan masuk ke gila, nggak, dia orang sadar, orang sehat, cuma dia ada gangguan di sarafnya. Karena orang gila beda lagi urusannya. Ya. Jadi dia wajib sholat, tapi kalau dia tinggalkan sholat pada saat dia kumat dikarenakan sarafnya tadi gangguan saraf, maka tidak berdosa, tetapi dia wajib mengqadanya, sama seperti orang ketiduran, sama seperti orang lupa, dan juga orang pingsan tadi. Nah, saya kemarin kejadian saya waktu Idul Adha kemarin, takut kejadian lagi hadirin. Itu seumur umur saya belum pernah lupa di sholat Idul Adha. Sholat Id. Nah, di dalam sholat Id itu kan ada takbir zawaid. Namanya apa? Takbir zawaid, takbir tambahan. Tidak wajib, sunnah. Ulama Syafi'i atau ulama fikih memiliki dua pendapat tentang masalah orang lupa dengan takbir zawaid ini. Nah, waktu itu saya sebenarnya sudah ingat pada saat membaca Ar-Rahmanir Rahim. Sudah ingat saya enggak takbir zawaid. Ada dua pilihan bagi saya. Pilihan pertama, saya cuek saja. Ya, cuek saja, enggak perlu balik lagi, berhenti membaca Fatihah, kemudian takbir mulai takbir 5 kali. Pilihan yang ini, kalau kita melakukan yang ini, maka tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kalau pilihan yang kedua, akhirnya saya berhenti baca Al-Fatihah. Pendapat kedua ulama ini mengulang kembali ke takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saya baca Al-Fatihah lagi, mengulangi Al-Fatihahnya. Kemudian baca surat, kemudian ruku sujud, kemudian sebelum salam saya harus sujud sahwi. Nah, perhitungan saya, kalau saya ikut sujud sahwi, jamaah lebih heboh nanti. lebih heboh, ya.
Dan kita kan nggak kasih tahu dari awal, ya, karena mikirnya nggak bakalan lupa, namanya lupa. Nah ini harus dipahami ya. Jadi ada dua keadaan. Boleh dia ngambil yang pertama, justru ini yang kuat yang pertama nih. Jadi biarkan saja, nggak perlu diulangi lagi, karena itu namanya takbir tambahan, ya. Dan alhamdulillah, jadi masalahnya apa? Tidak menimbulkan keheranan lebih dalam diri jamaah. Nah ini takutnya nanti suatu saat ada yang lupa lagi nanti imam yang lain. Jadi cuek saja, ya. Kalau dia mengulangi, dia berhenti baca Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, saya belum baca. Akhirnya berhenti dia. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali, baru kemudian ulangi lagi baca Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini dia wajib sujud, harus sujud sahwi. Yang pendapat yang pertama, yang pendapat yang kuat dan dirojihkan oleh ulama-ulama besar Syafi'iyah, dia adalah Imam Nawawi rahimahullah taala. Kenapa alasannya? Pertama adalah itu kan cuma sunnah. Itu cuma sunnah, sedangkan baca Al-Fatihah adalah wajib. Jangan sampai memalingkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib pada tempatnya, dan harus juga ditambah dengan sujud sahwi. Nah ini tambah repot lagi, apalagi kita kasusnya ini jarang-jarang, nggak seperti sholat lima waktu. Seperti itu hadirin. Ketika Ustaz itu, terus kami yang di belakang mengingatkan Ustaz itu boleh? Boleh, tapi sudah tergantung si ustaznya nanti. Kalau saya sudah tahu sebenarnya ada yang mengingatkan, cuma saya mengingatkan kemaslahatan umum tadi, ya. Kalau saya milih pendapat yang kedua, harus sujud sahwi, itu lebih heboh lagi. Nah, akhirnya ya udahlah, biarin aja gitu. Hah? Ada deh pokoknya. Sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.